Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Lebaran, Bung. Selamat Lebaran. Moga-moga Anda semuanya atau kita semuanya mendapat rahmat, barokah dan ampunan Allah. Dan kita berbahagia menatap hari depan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga di kedepannya nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menjadi orang-orang berguna buat negara dan bangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Baru-baru ini kita menyaksikan dua gadis atau dua perempuan pemandu karaoke di Padang digeret oleh masyarakat dan sempat dilucuti pakaian mereka dan juga lalu dibawa ke laut. Jelas ini bukan kejadian yang enak ditonton mata, namun merupakan bentuk main hakim sendiri. Saya tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang yang memaksa dan menggiring kedua perempuan tersebut ke laut. Apa mereka merasa bangga atau bagaimana memperlakukan mereka seperti itu? Selain menggambarkan main hakim sendiri yang tidak proporsional, cara seperti itu juga mencerminkan tingkat etis dan moral para pelakunya. Jika mereka massa yang taat hukum, harusnya mereka melaporkan apa yang mereka anggap sebagai bentuk pelanggaran hukum ke para yang berwenang. Jika ditinjau dari perspektif agama bahwa menggiring dan menelanjangin mereka sebagai cara mereka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu sesungguhnya adalah salah besar. Main hakim sendiri memang hal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita yang sudah lama. Jika mereka melihat peristiwa yang mereka anggap melanggar, maka mereka melakukan tindakan sendiri berdasarkan keinginan mereka sendiri. Dalam konteks dua perempuan muda pemandu karaoke di Padang ini, masyarakat yang main hakim sendiri langsung melakukan tindakan. Mereka langsung menggerebek dan tidak perlu bertanya atau mengklarifikasi pada pihak korban. Tindakan-tindakan atau peristiwa yang memicu terjadinya main hakim sendiri itu banyak. Kriminalitas dan klaim penegakan moral adalah dua hal kejadian yang kerap kali menjadi dasar sebuah kelompok masyarakat untuk main hakim sendiri. Apa yang menimpa pada dua perempuan muda pemandu karaoke adalah main hakim sendiri yang dipicu oleh ambisi untuk penegakan moral. Sekelompok masyarakat yang main hakim sendiri ini melihat bahwa warung yang tidak tutup pada bulan puasa, apalagi di sana sedang ada dua pemandu karaoke, maka mereka secara instinktif melakukan tindakan main hakim sendiri. Main hakim sendiri sebagaimana yang menimpa pada dua perempuan pemandu karaoke itu seolah merupakan peristiwa yang benar dan masuk akal bagi pelaku main hakim sendiri. Dan memang para pelaku main hakim sendiri dimanapun senantiasa merasa bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang benar. Cara pikir mereka adalah cara pikir komunal, seolah-olah tidak ada sistem hukum yang mengitari mereka. Hal yang susah lainnya adalah jika tindakan main hakim sendiri itu dikaitkan dengan adat dan juga dengan agama. Dua hal ini sangat kuat menjadi nilai hidup di dalam masyarakat, dan jika sebuah tindakan main hakim sendiri itu didasarkan pada dua hal ini, maka itu sangat sulit untuk menghilangkannya dan melawannya. Adat adalah tradisi dan kebiasaan yang sudah lama dan menjadi konsensus masyarakat setempat sebagai salah satu nilai dan norma hidup di kalangan mereka. Kepatuhan pada adat biasanya banyak terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan dan juga pedalaman. Apa yang terjadi biasanya adalah semakin kuat komitmen pada adat, maka mereka lemah untuk patuh pada hukum pemerintah. Hukum pemerintah dipahami bukan hal yang utama. Demikian juga apabila main hakim sendiri menggunakan agama.
kedudukan agama lebih kuat dibandingkan kedudukan adat. Artinya perbuatan main hakim sendiri yang didasarkan pada agama itu lebih sulit untuk dihilangkan atau dilawan. Di dalam agama sendiri memang ada semacam doktrin yang menyebabkan seseorang menjadi percaya diri untuk menjadi hakim di lingkungan mereka. Di dalam Islam, doktrin amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebaikan dan larang perbuatan mungkar adalah dasar di mana pelaku main hakim sendiri mengeksekusi tindakan mereka. Antara agama dan adat bisa saja berbeda, namun jika antara adat dan agama itu menyatu sebagai dasar legitimasi untuk main hakim sendiri, maka itu perpaduan yang sungguh sangatlah kuat. Para pelaku main hakim sendiri ini berarti memiliki pondasi yang sangat kokoh untuk melakukan apa yang mereka perlu adili dan hakimi di dalam masyarakat mereka. Di Sumatera Barat sendiri, adat dan agama atau syarak menyatu. Adat berdasarkan pada syarak dan syarak berdasarkan pada kitab Allah. Karenanya adat mereka adalah adat yang Islami. Karenanya cara mereka melihat bahwa sebuah persoalan itu dipandang nyeleneh atau menyalahi adat, maka pastilah itu juga dipandang nyeleneh atau salah dari sudut pandang agama. Apa yang menjadi masalah adalah apakah main hakim sendiri itu memang dianjurkan oleh keduanya, yakni adat dan agama, dalam konteks Sumatera Barat. Saya tidak tahu persis akan hal ini, namun di dalam doktrin amar ma'ruf nahi mungkar, tindakan main hakim sendiri tidak bisa langsung dikenakan pada pihak yang mereka anggap telah berbuat mungkar. Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin mensyaratkan 3 syarat bagi seorang untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, harus ada ilmu, pengetahuan. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus tahu bahwa pertama, harus ada ilmu pengetahuan. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar haruslah tahu secara persis objek mereka. Ilmu ini penting agar penegak amar ma'ruf nahi mungkar itu justru tidak melakukan kesalahan ketika menegakkan pendiriannya. Kedua, memiliki sikap berhati-hati atau dalam bahasa agama wara. Sikap ini diperlukan agar mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memiliki sikap kehati-hatian sehingga dalam bertindak mereka tidak keluar dari ilmu mereka. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa menempatkan pelakunya pada tindakan yang subjektif yang memenuhi hawa nafsu. Sikap wara atau wirai ini pada dasarnya untuk menjaga si pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap berada pada koridor objektivitas. Ketiga, akhlak atau budi pekerti yang baik. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus disertai oleh penegaknya akhlak yang baik. Sikap yang diterapkan adalah lemah lembut dan kasih sayang. Apakah 3 perkara di atas diterapkan oleh mereka yang menggiring 2 perempuan pemandu karaoke di atas? Jelas dari video dan juga pemberitaan yang beredar, mereka yang menindak 2 pemandu karaoke telah melakukan perbuatan di luar 3 dari syarat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Sebagai catatan, main hakim sendiri, apalagi jika itu melibatkan kekerasan, bukan perkara yang dipuji oleh negara, bahkan hukum agama. Perkara yang kita anggap baik tetap harus dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Intinya jangan sampai melakukan nahi mungkar namun dengan cara yang mungkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.